Votum dan doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kango. Kepada Bapak Pendeta Kango saya persilakan. Kebaktian peneguhan Pendeta Yohanes Krisnadi sebagai Gembala Sidang GKA Anugerah Tulungagung kami adakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang dapat menyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan, karena begitu luar biasanya Allah kita memelihara kita sampai saat ini. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi gereja-gerejanya. Tuhanlah yang empunya semuanya itu, terpujilah nama Tuhan. Tidak pernah sekalipun dibiarkan umatnya dan gerejanya berjalan sendiri. Puji Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan, setelah sekian lama Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung sidang jemaat berkumul dan berdoa, Tuhan boleh memanggil dan menetapkan Bapak Pendeta Yohanes untuk menjadi gembala sidang dan melayani di GKA Anugerah Tulungagung. Hari ini kita bersama-sama beribadah, mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah daripada Tuhan, dan juga kita akan menyaksikan prosesi peneguhan Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi sebagai gembala sidang di Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Mari dengan sikap hormat, dengan ucapan syukur kita naikkan pujian kita. Ku ada sebab anugerahmu. Biarlah mulut kita selalu bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih, pertolongan, dan penyertaan yang masih kita terima saat ini. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan sikap hormat dan ucapan syukur kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami sangat berterima kasih atas segala hal, semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Yesus. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih. Dan gerejamu di tempat ini pun berterima kasih. Buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat yang 9 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan diberkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukungan mereka untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lim Sin Yong. Kiranya kita senantiasa boleh mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kecakapan, bukan karena kepintaran, bukan karena kepandaian. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya di bidang kita masing-masing. Namun satu hal perlu kita ketahui, bahwa itu adalah panggilan yang mulia. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila kita dapat, itu karenanya. Bila kita punya semua daripadanya. Semua para anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan
baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila kita dapat, itu karenanya. Bila kita punya semua daripadanya, semua diberikannya bagi kita, semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, dengan ucapan syukur kita katakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, katakan dengan penuh ucapan syukur semua karena anugerahnya. Semua. Terima kasih untuk panggilan yang mulia kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia, kami yang menjadi seorang hamba Tuhan, guru, bahkan pekerjaannya, yang lainnya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Bila kita dipakainya, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Kepada hambanya Bapak Pendeta Lim Sin Jong, saya persilakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami menyadari bahwa semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dan khususnya di tengah segala kehidupan yang kami tapaki melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Demikian juga dengan pelayanan gerejawi, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, dan setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang Engkau panggil untuk kami boleh mengambil bagian dalam bidang-bidang yang Engkau beri bagi kami, untuk kami terlibat di sana. Sekali lagi Tuhan, sampai hari ini kami mengakui jikalau kami masih bisa bertahan, jikalau kami masih bisa melakukan ini dan itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah yang sama, juga anugerah yang terus menguatkan, menuntun kami. Karena kami tahu hidup kami adalah dari anugerah, dan terus anugerah itu yang menyertai memampukan kami. Dan khususnya di tengah kebaktian peneguhan Pendeta Yohanes Krisnadi ya Tuhan, yang akan menjadi gembala di tempat ini, yang Engkau panggil, dan kasih karunia-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang terus menuntun ke depan, waktu-waktu ke depan. Dan karena itu Tuhan, di tengah kebaktian rasa syukur ini juga Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan.
Sekali lagi kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan, khususnya untuk gereja Tuhan di tempat ini. GKA Anugerah Tulung Agung ya Tuhan. Boleh hadir seorang hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang akan mengembalakan untuk domba-domba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan biarlah sekali lagi firman Tuhan yang sebentar juga kami dengar, biarlah itu menjadi arahan bagi setiap kami, umat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, sekali lagi tolong kami. Biarlah Allah Roh Kudus memberi pencerahan bagi kami, pengertian, beri kami hati telinga seorang murid, dan mampukan kami untuk kami menghidupi firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini ada satu momentum yang indah yang Tuhan beri bagi kita, khususnya peneguhan untuk Pendeta Yohanes ya, yang akan melayani sebagai gembala di tempat ini, dan kami dari pihak sinode mencoba melayani apa yang menjadi kebutuhan tentang hal ini ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitakan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kembangkan tim pelayanan gerejawi. Biasanya kalau di peneguhan pendeta begitu, khotbahnya mungkin tentang kepemimpinan, tentang tuntutan sesuatu yang harus dikerjakan oleh pendeta dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Tetapi kali ini saya terbeban ingin menyampaikan sesuatu bukan hanya untuk pendeta yang akan menggembalakan ya. Karena saya tahu seorang pendeta pasti bergumul pelayanan yang Tuhan juga percayakan, apa yang dipikirkan untuk ke depan dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita juga adalah bagian dari gereja Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita sekalian dari kitab Keluaran pasal yang ke-18. Kitab Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal 18, saya akan membacakan ayat 17 sampai yang ke-26. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ini menjawab Musa ya. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita yang kita sama-sama renungkan adalah mari kita bersama-sama kembangkan tim pelayanan gerejawi. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita melihat satu klip
ya. Ini satu klip tentang teamwork. Mari kita lihat. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah klip bercerita tentang daripada pergi sendiri Bapak Ibu, lebih baik pergi rame-rame, bareng-barengan. Berbarengan lebih enak. Tetapi ada message yang baik yang disampaikan di sana adalah bahwa bersama-sama itu jauh lebih baik daripada sendirian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah segala perjuangan pelayanan hari ini, saya yakin tidak mungkin Pak Yohanes ini akan sendirian berjuang, menggumulkan, memikirkan segala sesuatu, bagaimana gereja ini berkembang, bagaimana kemudian memajukan gereja ini dan sebagainya, apalagi di tengah situasi hari ini yang tidak mudah, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan juga penuh pergumulan, bukan hanya pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, juga memikirkan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang yang bernama Patrick Lencioni, Bapak Ibu. Dia mengatakan demikian. Not finance atau bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya, bukan keuangan, bukan strategi, bukan teknologi katanya. Adalah kerja tim yang tetap menjadi keunggulan kompetitif utama. Karena kerja tim itu sangat kuat dan sekaligus langka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti keuangan nggak perlu Bapak Ibu. Bukan berarti strategi nggak perlu, bukan berarti teknologi tidak perlu. Semua perlu. Tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah kerja tim. Kesadaran bahwa kita tidak bisa kerja sendiri, tetapi kita perlu yang namanya kerja tim. Satu kali ketika saya mendengar satu cerita pengalaman sebuah gereja di Bitung, Bapak Ibu. Di zamannya gereja ini adalah gereja yang terbesar. Jumlah jemaatnya besar, finansialnya pasti baik. Strateginya tentunya juga cukup baik. Teknologinya kalau ada uang pasti juga baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa gereja ini kemudian dari yang besar bisa mengalami penurunan, bahkan kemudian mengalami perpecahan dan sebagainya. Nampaknya yang menjadi persoalan bukan karena keuangan atau strategi atau kemudian teknologinya Bapak Ibu. Ternyata adalah tim work-nya atau kerja timnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir apa yang dikatakan Patrick ini mengingatkan kita hari ini. Bukan persoalan berapa besar uang kita hari ini. Gereja seringkali diukur kadang-kadang dari finansialnya ya. Persembahannya berapa kan gitu biasanya. Kalau persembahannya banyak ini berarti ya memang kita perlu uang Bapak Ibu, perlu dana gereja dan sebagainya. Tetapi perhatiin baik-baik, di atas semua itu yang terpenting adalah teamwork. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ketika kita membaca kembali teks firman Tuhan yang kita baca, Musa itu adalah satu tokoh yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi kemudian ketika Musa harus menggembalakan orang Israel hari itu, bayangkan Bapak Ibu, ketika Musa itu kemudian memimpin umat Israel, ketika umat Israel ada persoalan, mereka datang kepada Musa dan itu antri. Kalau kita pernah dapat nomor dokter, menjumpai seorang dokter lalu dapat nomor antri, Bapak Ibu antri yang keberapa? Ke 100. Saya yakin Bapak Ibu akan pulangkan nomor itu dan kemudian akan berkata, weh cari dokter yang lain lagi, yang lain aja katanya. Antrinya 100.
Bapak Ibu, Musa dikatakan dari pagi sampai petang. Dan tidak tahu apakah itu setiap kali, setiap hari Bapak Ibu. Tetapi persoalan ini persoalan besar bagi Musa. Musa kelelahan dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, Musa kemudian dinasihati oleh mertuanya. Dan mertuanya berkata, jangan begitu, kamu kelelahan. Kelelahan, tidak mungkin seorang hamba Tuhan, seorang Musa yang luar biasa begitu, bisa kerja sendirian katanya. Tidak mungkin, kamu harus pilih orang yang memimpin 1000, yang memimpin 100, yang memimpin 50, dan kemudian memimpin 10. Ada teamwork, perkara-perkara biasa, perkara-perkara apa, biarlah mereka putuskan. Tetapi perkara-perkara yang krusial, perkara yang penting, Musa yang memutuskan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, nampaknya memang benar bahwa itu kemudian dikerjakan. Dan Musa memilih orang-orang yang cakap. Mari kita perhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Dampak dari kerja tim itu apa? Yang pertama adalah tentunya mengurangi beban bertumpu pada satu orang. Hari itu Musa itu bekerja keras. Musa kelelahan, iya. Musa tetapi penuh tanggung jawab. Tetapi Bapak Ibu, ini satu pola pelayanan yang nampaknya berat bagi Musa. Dan kemudian memang benar bahwa Musa mendengar nasihat orang tua, nasihat mertuanya. Dan itu pasti merupakan sebuah solusi bagi persoalan hari itu. Teamwork itu penting. Kenapa? Mengurangi beban bertumpu pada satu orang. Bapak Ibu, di satu survei itu dikatakan begini. Kenapa hamba Tuhan itu sering burn out? Keluar dari gereja, pindah Bapak Ibu. Pak Yohanes terpikir untuk pindah enggak ya? Oh belum ya, karena Pak Yohanes baru ya. Tetapi Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan di survei Bapak Ibu itu perhatiin lingkaran yang terbesar itu adalah family. Karena persoalan di keluarga. Kenapa keluarga bisa memiliki persoalan? Karena pendetanya sibuk. Sibuk sekali sampai tidak punya waktu dengan keluarga anaknya, kemudian tidak terdidik dengan baik keluarganya, mungkin istrinya protes dan sebagainya. Tetapi yang kedua Bapak Ibu coba perhatiin yang 90% itu Bapak Ibu. Ternyata banyak hamba Tuhan yang kemudian banyak mengalami kerja yang luar biasa. Saya tidak bermaksud membelain Pak Yohanes nih hari ini ya. Seolah-olah wah berarti Pak Yohanes jangan boleh capek-capek begitu. Bukan Bapak Ibu. Tetapi yang saya ingin, mari kita sama-sama sebagai gereja Tuhan. Kita punya pemimpin, tak mungkin dia single sendiri lakukan Bapak Ibu, sendirian. Berjuang sendiri enggak. Saya yakin kerja tim itu yang jauh lebih baik. Dan memang berdasarkan survei kalau hamba Tuhannya sampai burning out ya. Kemudian begini banyak kerja sampai dia tidak punya waktu dengan keluarga, sampai lakukan ini dan sebagainya, sampai capek sendiri, maka lama-kelamaan apa? Seperti Musa, kelelahan. Dan Jethro baik menasihati Musa, tidak mungkin kau lakukan sendiri, kerja tim. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama mengurangi beban bertumpu pada satu orang. Dan memang di dalam survei banyak pendeta yang keluar dari gereja karena mungkin dia sendiri, kerja sendiri, atau mungkin dia terlalu banyak waktu yang dia habiskan untuk pelayanan sehingga keluarga tidak terperhatikan juga dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dampak dari kerja tim itu apa? Bukan hanya mengurangi beban bertumpu pada satu orang, tetapi yang kedua adalah pelayanan itu menjadi lebih efektif. Musa harus melayani dari pagi sampai petang, tidak efektif. Jemaat atau umat Tuhan hari itu, bangsa Israel harus ngantri, nunggu. Yang giliran terakhir itu yang gak enak ya. Atau tiba-tiba Musa berkata, udah gak usah malam ini dah, besok aja ya. Padahal nunggu dari pagi sampai sore Bapak Ibu, sampai petang. Bayangkan tuh Bapak Ibu ya. Tetapi ketika ada tim hari itu, ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Mereka dihandle persoalan mereka. Banyak pelayanan yang dikerjakan dengan baik. Solusi diberikan, persoalan lebih mudah selesai. Nah Bapak Ibu, di dalam satu kalimat yang dikatakan oleh John Maxwell Bapak Ibu ya, dia katakan begini, kerja tim memberi Anda kesempatan terbaik untuk mengubah visi menjadi kenyataan. Saya yakin Bapak Ibu gereja ini juga punya visi, punya mimpi, dan semua mengharapkan bahwa itu akan tercapai. Tetapi kalau itu bertumpu hanya pada Pak Yohanes saja, saya yakin Bapak Ibu, Pak Yohanes satu kali malah merasa, aduh kok kayaknya di Tulungagung gak cocok ya, gitu Pak, gak cocok nih misalkan begitu ya, atau mulai bergumul lagi Tuhan, apakah ada jalan lagi? Diharap gak seperti itu, diharap Pak Yohanes
boleh bersama kita di tempat ini sampai pensiun. Amin. Jemaatnya amin Pak. Didoain, didukung Pak Yohanes ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita kerjasama mencapai visi-visi tidak mungkin dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi semua rekan majelis, semua pengurus aktivis memang membidik apa yang menjadi pencapaian itu Bapak Ibu. Nah ini penting sekali. Nah mari kita lihat yang berikutnya, yang ketiga ya. Jikalau kita kerja tim dampaknya adalah apa? Pelayanan menjadi lebih efisien memang. Musa harus menghabiskan waktu banyak, tetapi ketika ada rekan-rekan bisa bagi-bagi pekerjaan tugas dan sebagainya, pekerjaan cepat selesai dan seterusnya. Nah seorang nama Helen Keller Bapak Ibu dia mengatakan begini ya, sendiri kita dapat menghasilkan sedikit, bersama-sama kita dapat menghasilkan banyak. Kerja sedikit hasilnya sedikit, kerja sedikit orang hasilnya sedikit, kerja banyak lebih cepat hasilnya juga lebih banyak. Nah persoalannya adalah begini Bapak Ibu, ini bagaimana menghasilkan tim yang solid. Memang Pak saya tahu kerja tim itu penting hari ini, apalagi di masa pandemi ya. Kerja tim penting, tetapi bagaimana membangun tim yang solid? Nah ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Kita tahu ini penting, tetapi bagaimana kita membangun tim yang solid? Ada satu buku yang ditulis oleh Patrick tadi Bapak Ibu ya, yang judulnya adalah 5 penyebab tim tidak berfungsi, disfungsi. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu adalah hilangnya kepercayaan. Kenapa tim itu bisa tidak berfungsi? Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan. Kalau majelis tidak percaya sama pendetanya, atau pendeta tidak percaya lagi sama majelis dan masing-masing tidak bisa percaya, tim itu saya yakin Bapak Ibu, lambat atau cepat pasti akan tidak efektif. Pelayanan akan menjadi sesuatu yang sulit. Yang kedua, di sana dikatakan adalah takut konflik. Maksudnya itu begini, Bapak Ibu memang kita tidak kepengen konflik. Tapi seringkali kita itu menyimpan di dalam hati ketidaksenangan, ketidakcocokan ya. Ada perbedaan pendapat, kemudian disimpan di hati, daripada ribut lah ya, daripada mengungkapkan itu nanti berbeda dan sebagainya, lalu terjadi konflik dan akhirnya kalau konflik nanti gereja jadi pecah misalkan begitu. Bapak Ibu tapi nyimpan di dalam, tidak diomongkan, itu masalah Bapak Ibu. Suami istri juga begitu loh Bapak Ibu ya, kalau diem-dieman ada sesuatu yang disimpan di dalam hati, tidak mau ngomong apa adanya, dua pasangan, satu rekan pasangannya itu pasti tidak bakal ngerti apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi mau. Satu kali saya pernah ketemu dengan teman yang bercerita begini, ada seorang suami istri nikah 15 tahun Bapak Ibu, dan satu kali suaminya itu tiba-tiba teriak di depan orang, teman-temannya, kepada istrinya, berkata apa? Simple, cuma ngomong begini, dia gebrak meja dan nada keras dibunyikan lalu cuma ngomong begini, kamu ya selama 15 tahun tidak pernah mengungkapkan atau mengucapkan kata sorry katanya. Bapak Ibu, banyak gereja kadang-kadang nggak bisa pelayanan dengan baik karena apa? Nyimpen. Ada sesuatu yang berbeda disimpan, tapi tidak bisa kerjasama dengan baik. Padahal bukan disimpan, perbedaan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Karena besi menajamkan besi. Yang terpenting adalah menghandle-nya. Nah yang kedua, Patrick mengatakan adalah orang seringkali kerja tim ini diem-diem begitu ya. Diem-diem gak senang, diem-diem. Nah gara-gara diem-diem gak senang tadi, kemudian gak bisa kerja dengan maksimal. Yang kedua adalah lack of commitment. Yaitu tadi, gara-gara merasa gak cocok tapi gak bisa ngomong, takut berbeda, takut mengutarakan sesuatu yang berbeda, akhirnya diempet. Dan setelah diempet, kemudian membuat dia akhirnya ya sudahlah ikut kerja tapi kerjanya setengah hati. Itu bagian poin yang keempat. Tetapi yang poin yang ketiga adalah kehilangan komitmen. Banyak teamwork seringkali kehilangan komitmen. Kenapa? Kok komitmennya hilang? Dari awal bagus ya, kemudian terakhir komitmennya kok hilang. Kenapa? Karena ada persoalan. Hari ini Pak Yohanes saya perhatiin semangat sekali loh Bapak Ibu. Amin? Semangat, amin Pak. Maksudnya begini ya, Pak Yohanes sekarang ini semangat nih. Jangan sampai nanti semangatnya kendur gara-gara aduh banyak beban dan pergumulan. Ada sesuatu yang disimpan gitu. Jangan. Tetapi apa yang beda sampaikan dan bisa dihandle dengan baik. Perbedaan itu bukan untuk dijadikan permusuhan, tetapi dialog untuk kita semakin tajam, semakin mengerti satu sama lain. Ini penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu di sana dikatakan apa? Orang itu nggak pengen result yang serius Bapak Ibu kadang-kadang.
Dalam tim ada yang mau kerja begini, ada yang mau nyampe apa, mau melakukan ini dan sebagainya. Ketika hamba Tuhan berkata ini visi yang Tuhan beri, kita harus ke sana. Kita harus menghasilkan gereja jemaat menjadi murid Kristus yang berkomitmen. Maka semua komponen gereja harus ke sana. Dan resultnya harus jelas, bukan sekedar sama-sama kerja tapi tidak kerja sama. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pada siang hari ini firman Tuhan ini menolong kita dan juga Pak Yohanes ya. Mari kembangkan tim work di tempat ini, dan Bapak Ibu sekalian dukung hamba Tuhan yang ada, dukung Pak Yohanes untuk bisa membangun tim seperti Musa, sehingga segala pelayanan di tempat ini boleh terhandle dengan baik dan gereja ini boleh diberkati Tuhan dan menunjukkan pertumbuhan kemajuannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, kami siang hari ini meresponi firman-Mu dengan satu pengakuan bahwa kami adalah umat yang Kau satukan, tubuh Tuhan, dan kami menjadi anggota di dalamnya. Biarlah kami menjadi teamwork yang solid ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Yohanes Krisnadi yang ada di tempat ini, boleh hadir di gereja-Mu, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang akan menggembalakan, memimpin umat Tuhan. Tuhan, biarlah seperti firman-Mu ini, biarlah ini juga menjadi ingatan untuk Pak Yohanes, juga jemaat Tuhan. Mereka boleh menjadi tim yang solid. Mereka boleh saling percaya dan dipercayai. Mereka boleh sungguh-sungguh memiliki satu komitmen. Mereka boleh memiliki keberanian, tetapi berani juga menghandle situasi. Kadangkala bisa saja ada perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan untuk pertentangan dan permusuhan, tetapi untuk mempertajam banyak hal. Dan biarlah kami boleh bekerja dengan akuntabilitas yang baik, kami menghasilkan sesuatu, kami mengerjakan sesuatu, bukan bekerja untuk lelah, tapi bekerja untuk satu tujuan, untuk sebuah hasil. Dan semua itu adalah untuk kemajuan gereja Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan firman Tuhan, untuk kami bersatu padu melayani jemaat, melayani gereja Tuhan, bahkan kami menjadi kesaksian di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Pendeta Kangu Lukito, ya, Bapak Pendeta Kangu Lukito yang akan membacakan surat keputusan atau penetapan dari sinode. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan surat keputusan dari sinode mengenai peneguhan dari Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Surat keterangan jabatan kependetaan nomor 054-KET-SGKA-12-2021. Melalui ini kami selaku Badan Pengurus atau BP Sinode Gereja Kristen Abdiel menerangkan bahwa berdasarkan percakapan teologia dan pastoral terhadap Pendeta Yohanes Krisnadi yang dilakukan secara daring pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat diterima sebagai pendeta dalam lingkungan Sinode Gereja Kristen Abdiel. Peneguhan kependetaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 di Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung oleh BP Sinode. Untuk segala hak dan kewajiban dalam pelayanan akan diatur dan disesuaikan oleh kebijakan dan keputusan Kemajelisan Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Demikian surat keputusan ini dibuat oleh BP Sinode tertanda Pendeta William Lim sebagai Ketua Umum,
Bapak Surya Tamara sebagai Sekretaris 1, Pendeta Lim Sin Leong sebagai Ketua Departemen Teologi. Demikian surat keterangan ini, Tuhan memberkati. Ya, saya selanjutnya mengundang Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi, boleh maju ke depan. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali lagi bahwa gereja ini memiliki seorang hamba Tuhan, pendeta yang setia, dan hari ini Pendeta Yohanes Krisnadi akan menjadi gembala di tempat ini, memimpin gereja Tuhan, umat Tuhan, dan hari ini diteguhkan kependetaannya. Dan biarlah kita terus berdoa untuk beliau agar beliau terus melakukan segala pelayanan dan Tuhan memberkati, dan gereja ini boleh ditumbuh kembangkan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya persilakan untuk Pendeta Yohanes Krisnadi boleh berlutut. Kami selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan kependetaan Pendeta Yohanes Krisnadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kepada Pendeta Yohanes Krisnadi hikmat tuntunan penyertaan di tengah-tengah pelayanan di gereja GKA Anugerah Tulung Agung, menjadi seorang gembala, pemimpin rohani bagi jemaat Tuhan, dan boleh menumbuh kembangkan pelayanan yang ada. Dan kiranya segenap jemaat Tuhan boleh semakin mengenal anugerah Tuhan, dan biarlah berkat ini terus menyertai Pendeta Yohanes Krisnadi mulai sekarang sampai pada akhirnya. Amin. Saya persilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini stola, dan stola ini memberikan satu gambaran bahwa Pendeta Yohanes Krisnadi sekarang tergabung menjadi kependetaan di dalam Sinode GKA. Ini satu simbol Gereja Kristen Abdiel, dan kemudian juga ada simbol-simbol lain. Kiranya Pendeta Yohanes Krisnadi boleh setia menjadi pendeta dan gembala Tuhan di tempat ini. Ya, saya persilakan untuk Pendeta Yohanes Krisnadi menghadap jemaat. Mari kita sambut gembala di tempat ini dan pemimpin rohani di tempat ini, Pendeta Yohanes Krisnadi. Saya persilakan untuk Ibu boleh bergabung ke depan, maju ke depan untuk mungkin memberikan sepatah dua patah kata atau bersyukur. Saya persilakan. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini tentu kami sekeluarga bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh anugerah dan pertolongannya perjalanan yang cukup panjang dan barangkali tidak mudah yang boleh kami lewati sebenarnya dari tahun 2000 ketika saya memulai pelayanan di tempat ini sampai di tahun 2004 akhir, sampai kemudian kami harus pindah ke Bali, disekolahkan Tuhan di sana. Selama 17 tahun lebih kami melayani dalam konteks pelayanan yang sangat jauh berbeda dengan keadaan yang ada di Tulungagung. Tetapi saya melihat bahwa semua itu Tuhan persiapkan untuk kebaikan. Tentu bukan saja kami, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan, baik di Pulau Bali ataupun di Tulungagung. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa kembali lagi ke Tulungagung dan kemudian menggembalakan di tempat ini tentunya. Saya hanya berfokus pada waktu itu apa yang Tuhan percayakan di Denpasar, itu yang kemudian kami gumuli bersama dan mencoba untuk terus setia di masa-masa yang sukar untuk melayani, mulai dari perintisan sampai Tuhan
dipercayakan ada satu gedung gereja yang permanen, yang kemudian Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan ya untuk Tuhan. Dan beberapa tahun yang lalu gereja ini terus menghubungi ya. Tentu saya juga harus berterima kasih kepada majelis yang ada di tempat ini ya, juga Siosmu ya, dan keluarga besar yang ada yang terus mencoba untuk menghubungi untuk meminta ya kami kembali dan melayani bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini ya. Dan tentu tidak semudah yang kita pikirkan ya, sebab kami sudah cukup lama ada di sana dan ada tanggung jawab besar yang Tuhan berikan yang harus kami kerjakan ya di Pulau Denpasar itu. Sampai pada akhirnya di 2018 ya akhir kami lewat serangkaian pergumulan yang panjang, akhirnya kami putuskan untuk oke, ya kami siap untuk melayani di Tulungagung. Namun demikian prosesnya cukup panjang ya. Tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Andreas. mau datang tapi kok nggak datang ya, sebab semua harus dipersiapkan dengan baik ya saudara. Saya masuk dengan baik, tentu keluar juga harus dengan baik-baik. Ya, prepare yang ada di Bali, dipersiapkan hamba Tuhan yang menggantikan, kemudian diajar untuk mereka ya proses regenerasi itu. Ya bersyukur semua Tuhan mengatur, termasuk tentu pendidikan anak-anak ya. Sebab pindah ke kota apalagi pindah provinsi bukan sesuatu yang gampang untuk dikerjakan. Buat kami yang barangkali sudah cukup lama di Bali, anak-anak juga sudah dewasa ya, saudara sekalian, cukup besar, dan mereka juga punya pendidikan yang sudah cukup baik, dan kemudian sekarang pindah di lingkungan baru dengan komunitas baru, kebiasaan baru, ya orang-orang baru, pola pendidikan yang baru, tentu tidak mudah. Ya, saya cuma berdoa Tuhan kalau memang dikehendaki ada banyak tanda yang kemudian saya minta kepada Tuhan, tentu termasuk istri saya dan kemudian anak-anak saya. Ya. Tetapi kemudian semua berjalan ya, dalam singkat cerita semua berjalan seperti Tuhan mempermudah jalan itu, dan sampai kemudian proses pendidikan kami harus urus pindah ya cabut ke Dapodik, kemudian masukkan ke provinsi di Jawa Timur, itu juga semestinya tidak secepat itu, tetapi prosesnya Tuhan buat sebegitu mudah, dan dalam 1-2 hari semua sudah proses berjalan dan kelar dikerjakan, dan kemudian singkat cerita anak saya sudah bisa sekolah di tempat ini. Ya, tentu berterima kasih untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, yang tidak barangkali saya bisa sebutkan satu persatu ya, ada cukup banyak yang membantu untuk proses kami sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan, sekaligus ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang baik yang boleh mendukung ya pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih juga untuk BP Sinode ya GKA yang hari ini, siang hari ini berkenan hadir sebagai bentuk barangkali tentu kepedulian ya dan kasih ya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dengan hadir dan kemudian meneguhkan saya juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya sangat berterima kasih, Tuhan boleh memberkati, dan tentu sebagai manusia biasa saudara, sekalipun hari ini diteguhkan ada cukup banyak kekurangan ya dan kelemahan yang barangkali saya miliki. Ya, mari saya membutuhkan dukungan doa dan tentu dukungan-dukungan yang lain yang kita butuhkan untuk kita dapat membangun teamwork yang baik seperti apa yang tadi disampaikan, sehingga tujuan dan rencana Allah bagi gereja ini yang harus digenapi dan kemudian dinyatakan atas gerejanya. Gereja ini bukan milik siapapun tetapi milik Tuhan,
Jadi gereja ini harus kemudian kita rawat bersama, kemudian kita garap, kita kembangkan bersama untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Ya, itu barangkali dari saya. Ya, kiranya Tuhan dimuliakan dan terus Tuhan diagungkan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terus doakan kami, ya saudara, supaya kami dapat menjadi berkat secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat dukungan saudara sekalian, jemaat, ya guru-guru, hamba-hamba Tuhan, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Amin. Terima kasih Pak. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan prosesi peneguhan Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kembali kita naikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, Besarlah Allahku. Dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah peneguhan Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi pada hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah
hambanya Bapak Pendeta Yohanes, saya persilakan. Siang hari ini Tuhan, kami memuji kebaikan dan kebesaran-Mu, sebab hanya oleh anugerah-Mu kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan lewat kehidupan kami dan seluruh aktivitas yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin proses peneguhan hamba-Mu di tempat ini untuk boleh menjadi seorang gembala yang Tuhan percayakan, domba-domba Tuhan yang ada di tempat ini. Mohon terus Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap langkah pelayanan yang kami boleh kerjakan, tentu bersama dengan majelis dan seluruh aktivis dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir mendukung pada siang hari ini, rekan-rekan guru, rekan-rekan hamba Tuhan, siapapun yang ada di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati. Berkati pula untuk BP Sinode Pak Kango, begitu juga untuk Pak Andreas, Pak Silyong yang boleh hadir untuk meneguhkan hamba-Mu. Tuhan boleh memberkati kembali dalam pelayanan, dalam rumah tangga, keluarga, dan seluruh kegiatan hidup mereka. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk langkah berikutnya. Biarlah Tuhan juga yang akan menuntun dan memimpin kami. Kami rindu gereja ini terus berkembang dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat-jemaat menjadi jemaat yang produktif dan efektif bagi Allah. Jemaat-jemaat yang mengerti akan tujuan dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Sehingga sungguh Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Sekarang kami akan pulang, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, penghiburan dan kekuatan dari Allah Tritunggal boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Kita akan masuk di dalam sambutan yang pertama oleh Ketua Majelis GKA Anugerah Tulung Agung kepada Ibu Suharsi. Saya persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti acara peneguhan hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama kami ucapkan yang terhormat untuk BP Sinode, dalam hal ini diwakili oleh hambanya Bapak Pendeta Kango, juga Bapak Pendeta Sinlyong, Bapak Pendeta Andreas Halim. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BP Sinode yang sudah memproses sampai hari ini bisa melaksanakan acara peneguhan untuk hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi sebagai pendeta
gembala sidang di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya hadirin, para hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat yang sudah ikut hadir di dalam pelaksanaan pemberkatan peneguhan, ya, peneguhan untuk hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi dapat berjalan dengan lancar, dan juga untuk tim semua pelayan boleh melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Kami mengucapkan juga banyak terima kasih, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan harapan kami dari majelis untuk hambanya, tadi sudah diberi nasihat dari BP Sinode, dalam hal ini diwakili oleh hambanya Bapak Pendeta Lim Sin Leong untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati dan boleh menguatkan dan menjadi bekal kita semua, bahwa kita kembangkan untuk tim pelayanan ini, teamwork pelayanan ini dan pelayanan gerejawi ini, supaya kita boleh bersama-sama untuk maju. Gereja kita tidak stagnan, tetapi kita boleh berkembang dalam khususnya penginjilan, dan kita meneruskan untuk misi visi dari hambanya almarhum Bapak Pendeta Sio. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semua, kita tetap semangat, dan melalui hambanya ini kita boleh bersatu padu bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini, dan juga hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Dan satu hal, harapan kami, kita boleh bersama-sama, baik jemaat, baik hamba Tuhan, majelis, dan juga khususnya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi boleh bersatu padu bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Suharsi. Sambutan yang kedua oleh perwakilan Sinode kepada Bapak Pendeta Andrea Salim, saya persilakan. Shalom, selamat siang saudara sekalian. Yang terhormat kami ucapkan kepada para majelis dan juga para hamba Tuhan di tempat ini, serta juga kepada Dewan Pendeta Sinode. Satu anugerah dan kasih yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi Tulungagung. Ketika perjalanan yang panjang, setelah ditinggal almarhum Bapak Pendeta Xiao Muse, cukup lama tidak punya hamba Tuhan atau gembala. Dan perjuangan demi perjuangan, dan saya tahu dengan jelas sejak tahun 2017, majelis sudah bisikin saya, nanti akan ada Pendeta Yohanes mau datang. Tahun 2017, 2018, ngomong lagi, 19 saya terakhir datang, ngomong lagi, saya tunggu-tunggu kok gak datang-datang, saya bilang. Tahu-tahu tahun 2020 datang, dan waktu saya menguji bersama dengan rekan-rekan yang lain, waktu pembicaraan Pramtoar, wah saya bilang bersyukur sekali, Tulungagung merindukan seorang gembala, akhirnya sudah mendapatkan. Saya rindu, biarlah gembala yang sudah saudara dapatkan, Anda benar-benar mau digembalakan. Dan sungguh-sungguh boleh terus melihat sesuatu yang baik. Ada pepatah Cina mengatakan, hao ma bu hui tu ce cao. Jadi kalau kuda yang baik tidak muter kepala untuk lihat rumput yang sudah dia makan. Jadi mari setelah punya gembala yang baru, melihatlah ke depan, majulah ke depan, bekerjalah ke depan. Dan inilah harapan kami dari Sinode. Kami rindu biarlah di tangan kepemimpinan yang baru Pendeta Yohanes boleh membawa jemaat Tulungagung menjadi jemaat yang makin besar dan makin bertumbuh. Bukan sekedar bertumbuh secara kuantitas tapi juga kualitas rohani. Biarlah
apa yang dirindukan jemaat juga boleh terpenuhi dalam diri Pak Yohanes. Saya tahu tuntutan itu dan pengharapan itu besar, Pak. Oleh sebab itu kerja Bapak berat. Tapi kami sinode mendukung dan mendoakan Bapak. Kiranya sekian, terima kasih sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Salim. Ibadah peneguhan Pendeta Yohanes Krisnadi telah selesai. Terima kasih kepada Badan Pengurus Sinode yang dari Surabaya dan segenap sidang jemaat GKA Anugerah Tulung Agung yang telah hadir siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.